Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Mid-Year Book Freakout Tag. Ini adalah book tag yang ketika menjawab pertanyaan-pertanyaannya tuh jadi sekalian mengevaluasi bacaan selama semester pertama 2024. Dan ketika bikin skripnya, gue kan ngecek ya daftar buku-buku yang udah dibaca. Ternyata jumlahnya nggak segitu banyaknya. Cuma ada 30 judul buku yang udah dibaca. Itu pun 2 adalah hasil baca ulang, yaitu My Crazy Feminist Girlfriend sama satu lagi Surat Kematian. Terus gue ada baca 1 buku ilustrasi dan 6 volume komik yang kalau di total-total berarti ada 37 judul buku yang berhasil dibaca untuk 6 bulan pertama 2024. Ya, kita lihat aja apakah dari tumpukan kecil ini ada hidden gem yang tersembunyi. Mari kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Meskipun cuma baca sedikit, tapi ternyata surprisingly ya, ada lumayan banyak gitu judul-judul yang gue nikmatin banget pas bacanya, dan makanya bisa masuk ke dalam daftar best book ini. Yang pertama, dan ini udah sering banget disebutin di channel ini, jadi buat yang bosen, mohon maaf ya. Gue akan sebutin sekilas aja, yaitu ini dia, Pasien, ditulis oleh Naomi Midori. Sebuah novel thriller dengan alur yang satset alias cepet banget, dan rekomen buat kamu yang mungkin baru mau menjajal genre yang namanya Iyamisu. Selain faktor juga bukunya tipis ya, cuma 100-an halaman. Ini gue kasih rating 5 dari 5 bintang. Kemudian berikutnya ada buku-buku dari penulis Keigo Higashino yang terbit di tahun ini, yaitu Midsummer dan Tragedi Pedang Keadilan. Untuk yang Midsummer, meskipun gue cuma kasih rating 4,5 ya, tapi gue suka sama alur penyelidikan di sini. Belum lagi interaksi antara detektif Yukawa alias detektif Galileo dan juga bocah kecil bernama Kyohei tuh gemes. Makanya ini gue kasih rating 4,5, tapi tetap gue masukin ke jajaran best book tahun 2024. Dan untuk yang Tragedi Pedang Keadilan bahkan gak perlu dijelasin lebih banyak ya, karena kemarin baru aja tayang video reviewnya yang detail. Kalau bisa nonton di situ, yang pasti gue menikmati adegan kucing-kucingan antara polisi dan juga pelaku dalam cerita yang satu ini, makanya dikasih rating 5 dari 5 bintang. Kemudian ada satu novel historical fiction yang menurut gue paket lengkap, karena di situ ada historical fictionnya, ada kontemporernya, ada thrillingnya juga ada, emosi tuh campur aduk pas lagi baca judul ini. Pokoknya top banget, makanya gue kasih rating 5 dari 5 bintang, yaitu ini dia, Perkumpulan Anak Luar Nikah, ditulis oleh Grace Tioso. Satu lagi karya penulis Indonesia, genrenya adalah misteri, novel misteri. Yang ini berbeda dari novel misteri yang biasa gue baca ya, makanya gue langsung kepincut, dan judulnya adalah Tingkah, ditulis oleh Nico Machi. Gue udah pernah bahas juga di beberapa video. Gue rekomenin ini buat kamu yang pengen menjajal novel misteri yang beda dari biasanya. Kemudian satu lagi novel investigatif, tapi yang menyelidiki di cerita ini bukanlah detektif atau polisi, tapi seorang anak SMA, dan juga dalam rangka tugas akhirnya dia, yaitu ini dia, A Good Girl's Guide to Murder, ditulis oleh Holly Jackson. Banyak yang rekomenin, dan rekomendasi kalian tidak salah karena terbukti gue suka juga sama cerita di buku ini. Berhubung gue dikit sih ngikutin series ya, bisa dihitung pakai satu tangan gitu. Tapi surprisingly, sequel dari seri ini tuh gue suka gitu, dan gue mau nobatkan sebagai best sequel, yaitu Donna Donna, ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi. Setelah kecewa membaca buku keduanya, pas baca buku ketiga ternyata gue langsung jatuh hati gitu. Dan itu karena faktor setting tempatnya yang terletak di Hokkaido. Gue udah pernah bikin video review khususnya juga tentang buku ini, kalau bisa cek. Yang pasti untuk Donna Donna ini gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Ini banyak ya buku-buku yang udah terbit dan belum sempet gue baca, tapi pengen banget dibaca. Yang pertama, dan yang udah banyak di request oleh teman-teman semua di sini ya, yaitu ini dia, Dune Messias, ditulis oleh Frank Herbert. Ini versi terjemahannya udah terbit dari bulan Maret, tapi gue belum sempet baca. Tungguin ya guys, semoga bisa baca dalam waktu dekat. Kemudian satu lagi juga yang banyak di request, yaitu Masquerade Hotelnya Keigo Higashino. Kemudian ada juga novel klasik, novel detektif klasiknya Jepang, yaitu Honjin Murder sama Inugami Curse. Begitu tahu kalau 2 judul ini udah terbit gitu ya versi terjemahannya, gue nggak sabar sih pengen baca. Kemudian ada juga novel fantasy ya, yaitu Babel dari penulis R.F. Kuang. Ini juga banyak yang nanyain ke gue udah baca atau belum, sayang sekali ya, tungguin aja. Terus satu lagi adalah novel psychological thriller dari penulis yang emang karya sebelumnya pas gue baca tuh gue suka, yaitu Rock Paper Scissors-nya Alice Finney. Ini juga udah terbit versi terjemahan yang bulan Juni.
Judul-judul yang gue nantikan terbitnya di semester kedua 2024. Yang pertama ada ini dia, Life Ceremony Sayaka Murata. Karena suka banget sama Gadis Minimarket, gue penasaran gitu pengen baca buku-buku lain dari Sayaka Murata, tapi pengennya yang udah diterjemahin. Karena kalau baca bahasa Inggrisnya gue nggak yakin bakal mudeng sih, karena tulisan-tulisannya Sayaka Murata tuh rata-rata aneh dan absurd. Seneng banget makanya pas kemarin GPU ngasih postingan teaser seperti ini, jadi ini gue nantikan terbitnya. Sama satu lagi, ini sebenarnya lebih ke harapan, karena gue belum denger ada gosip bahwa ini akan terbit ataupun teaser-teaser yang menandakan bahwa ini akan terbit, yaitu The Running Grave-nya Robert Galbraith alias buku ketujuh dari seri Cormoran Strike. Tapi gue berharap ini bakal terbit di semester kedua 2024. Biggest disappointment, jawabannya adalah novel ini dia. Karena jomplang banget. Dua novel Sager yang sebelumnya gue baca itu dikasih rating 5 dari 5 bintang karena emang gue suka banget. Tapi ketika baca ini, gue merasa unsur romansnya tuh drama banget gitu. Dan belum lagi plot twistnya lebay karena ada banyak banget di bagian akhir cerita gitu. Tapi tetap sih gue suka sama narasinya penulis Riley Sager, makanya gue kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Biggest surprise, jawabannya adalah tada, Dona-Dona. Seperti yang udah disampaikan tadi ya di poin pertanyaan sebelumnya, karena sempat kecewa pas baca buku kedua, gue gak nyangka gitu pas baca buku ketiga, ternyata jatuh hati sama narasi dan deskripsi setting tempat di cerita atau di buku yang ketiga ini. Dan dari keempat cerita itu juga rata-rata gue kasih ratingnya cukup tinggi. Kalau bisa nonton video review detailnya untuk penjabaran rating masing-masing cerita, yang pasti ini biggest surprise karena dari ketiga judul yang udah terbit ya, gue paling suka yang judul ini, Dona-Dona. Selain itu juga ada beberapa judul novel misteri dan thriller dari penulis Indonesia yang gue gak nyangka bakalan suka sama ceritanya. Yang pertama tadi udah sempat gue sebutin sih, yaitu ini dia Tingka dari Nico Machi. Ini genrenya lebih ke misteri. Kemudian ada juga novel thriller, judulnya ini dia Behind the Plot, ditulis oleh Olivia Huang. Gue suka karena gue menikmati gitu setting atau nuansa Chinese yang ada dalam cerita ini. Kemudian satu lagi itu adalah Skeleton 13, ditulis oleh Meda. Gue suka aksi kejar-kejaran antara detektif dengan pembunuh berantai dalam cerita ini. Belum lagi interaksi antara si detektif dengan temannya yang orang sipil, itu gue suka. None other than alias tidak lain tidak bukan adalah Naomi Midori. Gue berharap penulisnya akan menerbitkan karya terbaru, meskipun ini baru banget terbit sih, baru awal tahun kemarin terbit. Dan ya, gue akan setia menunggu Naomi Midori menerbitkan judul baru dan semoga vibe-nya masih sama seperti Pasien ini. Satu lagi adalah Grace Tioso yang nulis Perkumpulan Anak Luar Nikah. Gue penasaran apakah Mbak Grace akan menerbitkan buku baru lagi dengan vibe yang serupa atau mungkin lebih ke kontemporer. Gak apa-apa karena gue udah terlanjur jatuh hati sama narasinya beliau. Seperti yang gue bilang ya di setiap video, kayaknya gue tuh jarang gitu kalau punya fictional crush, jatuh hati sama tokoh fiksi di usia yang sekarang ini. Tapi kalau harus memilih banget, harus banget memilih gitu ya, kayaknya yang berdasarkan penampilan fisiknya kayaknya ganteng gitu ya, adalah ini nih tokoh utama dalam novel The Dead Returns yang bernama Takahashi Shinji. Karena kan di sini dideskripsikan kalau dia itu blasteran ya, bapaknya orang Inggris, ibunya orang Jepang. Jadi gue kebayang kayak ganteng gitu lah. Nah, kalau tokoh favorit banyak. Ada beberapa tokoh-tokoh dari buku-buku yang udah gue baca tuh yang mencuri perhatian gue gitu. Pertama ada ini dia, tokoh utama dalam novel Pasien, yaitu Imelda. Gue suka. Terus kemudian adalah tokoh perempuan lagi di novel AGGTM, yaitu Pipa Fitzamobi. Gue suka sama cara berpikirnya dia. Kemudian ada tokoh-tokoh dalam novel-novelnya Keigo Higashino. Pertama ada Kyohei, bocah laki-laki di Midsummer ya. Kayaknya dia anaknya songong-songong gimana gitu. Kemudian untuk yang di Tragedi Pedang Keadilan, gue suka sama detektif senior di sini namanya Mano. Gue ngeliat kayak dia tuh orangnya bijak gitu loh. Terus sama satu lagi adalah Dama di novel Skeleton 13. Kayaknya interaksi Dama sama si Aksa tuh kayak kucing dan anjing, tapi gue lebih condong suka sama Damanya.
Lagi-lagi ya, seperti yang selalu gue sampaikan, gue tuh jarang banget nangis kalau baca satu buku. Tapi pas baca buku ini tuh, entah kenapa kayak adegan-adegan yang paling sederhana pun sukses bikin tenggorokan gue tersumbat. Mata berkaca-kaca dan tak bisa dihindari air mata pun menetes gitu ya. Yaitu Perkumpulan Anak Luar Nikah ditulis oleh Grace Tioso. Gue inget banget pas baca adegan suaminya ngolesin mentega gitu ya di roti buat istrinya itu gue ya ampun, cuma adegan ngoles mentega doang tuh gue bikin gue menitikkan air mata, tau nggak? Kalau nanyain buku yang bikin happy buat penggemar thriller gitu ya, itu jawabannya bakal bikin kening berkerut gitu. Kok bisa buku kayak gitu malah bikin happy? Tapi baca buku ini bikin gue happy dalam artian gue bisa duduk lama-lama mengikuti ceritanya, bahkan penasaran pengen membalik halamannya terus-menerus gitu. Dan itu adalah indikator happy buat gue. Yang pertama ada tentu saja Pasien ya, ini bahkan sekali duduk tamat. Kemudian satu lagi adalah Tragedi Pedang Keadilan. Buku ini bikin gue kayak nggak mau lepas, tapi ya namanya manusia harus menjalankan aktivitas yang lain. Tapi sekalinya udah nempel sama buku ini tuh gue nggak pengen lepas sampai gue tahu endingnya seperti apa. Yang kepikiran sama gue sih The Architecture of Love ya. Bukunya itu ditulis oleh Ika Natasha, filmnya dibintangi oleh Putri Marino, dan siapa yang main AADC tuh Nicholas Saputra. Tapi gue pribadi belum nonton. Tapi kalau yang main Nicholas Saputra rasanya nggak perlu diragukan, pasti bagus. Kamu ada yang udah nonton TAOL nggak sih? Apakah bagus atau kamu suka atau enggak? Bisa share di kolom komen di bawah ya. Tapi menurut gue itu kayaknya bakal jadi best movie adaptation kalau sampai gue nonton. Terus sama satu lagi, banyak yang ngasih tahu gue di video sebelumnya ya, di komen video sebelumnya, kalau Dark Matter-nya Black Crouch itu juga udah tayang seriesnya di Apple TV. Jadi gue rasa itu bakal jadi best movie adaptation karena bukunya sendiri kayak konsepnya tuh gila lah. The Ballad of Songbirds and Snake yang ditulis oleh Suzanne Collins, yang adalah prequel dari seriesnya Hunger Games. Gue kemarin request untuk dikirimin yang covernya tuh versi film gitu, yang ini, dan ini oh my god cantik banget. Ya, kalau ditanya buku yang mau dibaca sebelum akhir tahun sih banyak ya. Cuman mungkin beberapa judul yang udah ditagi-tagi nih reviewnya, yaitu Dune Messias ditulis oleh Frank Herbert, sama satu lagi Masquerade Hotel-nya Keigo Higashino. Nah, dua itu deh yang harus gue baca dalam waktu sesegera mungkin ya, ASAP, supaya bisa naikin reviewnya. Tungguin ya. Sekarang giliran kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Mana buku yang terbaik, mana buku yang mengecewakan, mana buku yang bikin happy, mana buku yang bikin nangis. Kita sama-sama mengevaluasi bacaan di semester pertama 2024. Tulis jawabannya di kolom komen supaya kita bisa saling berbagi rekomendasi. Untuk video Meet Your Book Freakout Tag tahun-tahun sebelumnya ya, kamu bisa nonton di sini dan juga di sini. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!